Halo teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam kondisi sehat selalu ya. Dan semoga Anda juga tetap semangat belajar tentang uang metrik. Baik, pada video sebelumnya kita telah bahas mengenai uang metrik lengkap dan juga contoh-contohnya ya. Yang awal kita udah bahas R, lalu uang metrik Euclid Rn. Nah, sekarang kita akan lanjut ke contoh berikutnya dan juga beberapa karakterisasi mengenai uang metrik lengkap. Baik, sebelumnya saya mulai dulu dengan ini. Secara umum, untuk membuktikan XD uang metrik lengkap, kita gunakan pola seperti berikut ini, yaitu yang pertama kita tentukan mengambil sembarang barisan Cauchy ya. Lalu kita gunakan sifat barisan Cauchy tersebut, ya kita ambil epsilon, lalu kita temukan N0 sehingga berlaku dan seterusnya. Lalu kita dari situ kita coba untuk mengkonstruksikan suatu elemen X yang akan dijadikan limit barisan dari Xn. Setelah itu kita membentuk elemen X, kita tunjukkan benar bahwa X anggota X, dan juga terakhir kita tunjukkan barisan Xn itu benar konvergen ke X. Ya, jadi seperti yang kita lakukan pada uang metrik Euclid kemarin, kita juga setelah mengambil epsilon, kita dapatkan barisan Cauchy ya. Dan saja karena itu Rn dibentuk dari uang metrik biasa R, berarti kan barisan Cauchy tersebut itu konvergen dan kita mendapatkan satu vektor yang dijadikan calon limit barisan. Hal yang sama atau pola yang sama kita akan gunakan untuk membuktikan contoh berikut ini uang metrik lengkap, yaitu kita diberikan himpunan CAB ya. Sini adalah yang berisi himpunan semua fungsi kontinu dari interval tertutup AB ke R. Nah, sini kita pakai metrik yang superimum ya. DFG adalah superimum dari harga mutlak fx min gx untuk setiap x anggota interval AB. Nah, di sini kita akan tunjukkan metrik ini, uang metrik ini lengkap. Oke. Baik, yang pertama kita tentu mengambil sembarang barisan Cauchy ya. Fn di CAB. Dan juga tidak lupa kita ambil juga epsilon positif. Ini langkah pertama yang tadi di pola kita slide pertama ya. Nah, dengan adanya epsilon ini berarti kan akan terdapat bilangan asli N0. Ini ya. Sehingga untuk setiap bilangan asli M dan N yang lebih besar atau sama dengan N0 berlaku ini ya, ketidaksamaan ini, yaitu dfm, fn atau yang sama dengan superimum dari ini kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya kita harus mengkonstruksi suatu elemen ya. Berarti di sini elemen di CAB adalah fungsi dulu. Nah, kita harus konstruksi suatu fungsi. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat kan ini superimum ya. Kalau superimum dari harga mutlak ini pasti kan dia lebih besar atau sama dengan dari setiap anggota himpunan ini kan. Jadi dia kita peroleh ini ya. Harga mutlak dari nah, untuk setiap X berlaku kan ini ya. Fmx min Fnx kurang dari epsilon ya. Nah, dengan demikian kita peroleh ini. Kalau kita baca dari awal berarti kan kita punya ini ya. Kasih epsilon ada N0 sehingga untuk setiap M dan N lebih besar dari N0 berlaku sifat ini. Berlaku yang ini. Dan ini untuk setiap X. Nah, dengan demikian untuk setiap X ini Fnx ini barisan bilangan real yang Cauchy ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan suatu barisan Cauchy di R. Karena R itu lengkap berarti berarti karena R itu lengkap berarti kan setiap Fnx itu konvergen ke suatu bilangan real ya. Nah, jadi karena R itu lengkap berarti barisan ini konvergen katakan ke Yx. Nah, di sini berarti setiap X akan menentukan suatu Yx. Nah, dengan demikian kita bisa ini ya. Dan dengan kata lain berarti setiap X menentukan dengan tunggal Yx ya. Karena limit barisan itu pasti tunggal. Nah, berarti kita definisikan saja fungsi f yang membawa X ke Yx itu sendiri untuk setiap X anggota AB. Nah,
Jadi kita sudah dapatkan satu fungsi. Nah, tinggal kita tunjukkan F ini betul anggota CAB dan juga terakhir apakah betul barisan Fn tadi kita itu konvergen ke F. Oh ya, ini maaf ada sedikit kesalahan. Nah, ini teorema yang saya maksud adalah ini ya, untuk menunjukkan F continue itu kita kan tadi punya Fn itu barisan fungsi kontinu ya. Fn ini kan fungsi kontinu ya. Berarti kan kalau begitu Fn kita untuk tiap n kontinu ya fungsinya. Nah, kita tunjukkan aja karena ini tiap elemen tiap entry di barisan sudah kontinu, berarti kita cukup tunjukkan Fn ini ya, Fn konvergen seragam ke F. Nah, karena nanti kita punya teorema di ini ya, barisan fungsi bahwa jika Fn itu konvergen seragam dan ke F dan setiap Fn itu kontinu berarti mengimplikasikan F-nya kontinu. Oke, jadi kita tidak perlu menunjukkan benar-benar menunjukkan kontinu ya, kita pakai saja hasil-hasil yang pernah diberikan di barisan fungsi. Oke, berarti tugas berikutnya adalah menunjukkan cukup menunjukkan Fn konvergen seragam ke F. Nah, kita akan tunjukkan Fn konvergen seragam ke F. Pertama, kita tentu akan mengambil sembarang epsilon positif. Lalu kita pakai sifat Cauchy dari Fn, yaitu karena Fn Cauchy berarti terdapat bilangan asli N0, sehingga untuk setiap bilangan asli M dan P yang lebih besar dari N0 berlaku ketaksamaan ini ya. Oke. Selanjutnya, dengan demikian, untuk setiap X berlaku ini. Ya, ini seperti penjelasan di slide sebelumnya ya, karena suprimumnya aja sudah kurang dari epsilon. Nah, ini epsilon per 2 harusnya. Suprimumnya aja udah kurang dari epsilon per 2, berarti tiap anggotanya ini pasti kurang dari suprimumnya kan. Nah, sini kita pilih N-nya sama dengan N0. Nah, ya. Ini N0 harusnya yang besar ya. Karena di sini baru saja ada N0, berarti kita pilih saja dulu N-nya adalah N0 yang sudah ada. Nah, jadi untuk menunjukkan dia konvergen seragam, kita harus ambil sembarang N kecil lebih besar sama dengan N besar. Kita ambil ini. Dan juga X anggota AB. Nah, selanjutnya, kita ingat kembali Fnx itu kan konvergen ke Fx. Nah, berarti akan terdapat bilangan asli Nx, sehingga untuk setiap N lebih besar dari Nx berlaku Fnx min Fx harga mutlaknya kurang dari epsilon per 2. Nah, selanjutnya kita misalkan Tx itu adalah bilangan yang lebih besar dari, bilangan asli yang lebih besar dari maksimum N0 dan Nx. Nah, berarti untuk setiap N lebih besar dari N itu kan berlaku ini ya. Fnx min Fx, harga mutlaknya kurang dari harga mutlak Fnx min Ftxx plus Ftxx min Fx. Nah, di sini N dan Tx sudah lebih besar dari N besar ya. Berarti yang itu berasal ini berarti kita punya ini ya. Berarti dari sini. Jadi kita punya yang ini. Dan juga Ftx min Fx kita punya dari sini. Kita pasang dia kurang dari epsilon per 2 ya, supaya nanti hasil jumlah di bawah ini menjadi epsilon. Nah, dengan demikian, berarti Fn itu konvergen seragam ke F. Dan akibatnya karena Fn ini kontinu masing-masing dan dia konvergen seragam ke F, kita bisa tunjukkan F itu kontinu juga. Oke. Jadi nomor 2 telah kita tunjukkan bahwa F itu betul-betul anggota CAB. Nah, tinggal kita tunjukkan betul, apakah betul barisan Fn akan konvergen ke F. Ya. Oke. Selanjutnya
tinggal ditunjukkan Fn konvergen ke F. Ini kita diberikan sembarang, kita ambil sembarang epsilon positif ya. Nah, karena Fn Cauchy berarti berlaku sifat ini. Ini saya pasang epsilon per 8 untuk nanti keperluan di bawah ya. Nah, ini berarti untuk setiap X anggota AB berlaku ini kurang dari epsilon per 8 ya. Oke, di sini kita karena mau buktikan konvergen harus pilih dulu N-nya sama dengan N0. Lalu kita ambil sembarang X anggota AB. Karena nanti kita mau tunjukkan ini ya. Tujuan kita adalah menunjukkan dfn, F itu yang sama dengan superimum ini kurang dari epsilon. Nah, karena itu ini saya akan kondisikan setiap harga mutlak ini kurang dari epsilon per ya, kita akan kurang dari epsilon per sekian supaya lebih aman ya. Mungkin kita lihat ya, ini O per 2 berarti. Saya pingin mereka itu masing-masing kurang dari epsilon per 2 sehingga superimumnya pasti kurang dari epsilon. Nah, oke, bagaimana untuk itu? Untuk menunjukkan ini kita ambil dulu sembarang X di AB. Nah, kita perhatikan Fnx itu kan konvergen ya ke Fx. Berarti akan terdapat Nx sehingga untuk setiap N lebih besar dari Nx berlaku sifat ini. Saya ambil epsilon per 8 juga ya. Nah, kita ambil Px itu adalah maksimum dari N0 dan Nx. Nah, yang berarti Px akan lebih besar atau sama dengan N0 dan juga P akan lebih besar dari Nx. Nah, dengan demikian harga mutlak Fnx min Fx akan kurang dari harga mutlak Fnx min Fpx plus harga mutlak Fpx min Fx. Nah, di sini Fn, ini Fpx. Berarti untuk pertidaksamaan berikutnya itu berasal dari ini dari sini ya, dari sini. Berarti kurang dari epsilon per 8 lalu ini Fpx min Fx kurang dari epsilon per 8. Dengan demikian saat dijumlah menjadi epsilon per 4. Nah, berarti karena tadi sudah untuk sembarang X berarti untuk sembarang X dan untuk sembarang N lebih besar dari N itu akan berlaku sifat ini ya, Fnx min Fx kurang dari epsilon per 4. Oh, ini 4 harusnya. Nah, dengan demikian masing-masing ini bukan 2 ya, tapi 4. Jadi masing-masing ini akan kurang dari epsilon per 4. Nah, dengan demikian superimumnya pasti kurang dari epsilon. Dengan demikian kita peroleh dfn, F itu kurang dari epsilon dan betul Fn itu konvergen ke F. Nah, dengan demikian jadi kita peroleh CAB itu adalah ruang metrik lengkap. Ya. Di sini cukup panjang ya teman-teman ya. Tapi untuk polanya mengikuti seperti di slide pertama itu. Oke. Saya harap Anda bisa memahami untuk pembuktian ruang metrik lengkap ya. Oke. Selanjutnya kita mau masuk ke karakterisasi ruang metrik lengkap. Tapi sebelum membuktikan teorema tersebut, kita kembali ke hubungan antara barisan yang dihubungkan dengan topologi, yaitu kita punya lema berikut yang akan digunakan juga untuk pembuktian, yaitu jika X di ruang metrik dan A subset X. Nah, X itu anggota A klausul jika dan hanya jika ada barisan Xn di A yang konvergen ke X. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Baik, kita mulai. Untuk bukti ke kirinya, kita berikan sembarang epsilon positif ya. Nah, ini karena Xn itu, kalau kanan ke kiri berarti ada barisan Xn di A yang konvergen ke X. Nah, berarti kalau kita beri sembarang epsilon positif akan terdapat bilangan asli K, sehingga untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K berlaku dxn, X kurang dari epsilon ya. Nah, dengan demikian XK itu adalah elemen dari B bola pusat X jari-jari epsilon is A. Karena XK ini juga anggota A dan jarak
XK itu dengan X kurang dari epsilon. Nah, dengan demikian, irisan ini tidak kosong dan X benar anggota klausul K. Baik, itu adalah bukti ke arah kiri. Sekarang kita bukti ke arah kanan, kita ketahui X anggota A klausul, kita buktikan adanya barisan XN di A yang konvergen ke X. Di sini kita mulai, karena X anggota A klausul, maka untuk R sama dengan 1, kita kan punya X1 ya. Dia elemen A dengan D, jarak dari X dan X1 kurang dari 1. Ini sebelumnya kan untuk R1, kita sebetulnya punya ini ya, kalau klausul berarti BX iris A itu tak kosong. Nah, ini berarti hanya ininya aja ya, apa namanya, semacam kelanjutan dari ini tidak kosong, berarti ada anggotanya, yaitu X1 anggota A, sehingga X1 dengan X jaraknya kurang dari 1. Selanjutnya kita lanjut untuk R setengah, sama juga terdapat X2 anggota A dengan DX, X2 kurang dari setengah. Nah, bagaimana kalau misalkan dilanjutkan ke sepertiga? Berarti tetap ada X3 kan, dengan sifat ini. Nah, berarti secara umum untuk R sama dengan 1/n, berarti akan terdapat Xn anggota A dengan sifat ini ya. Jadi untuk setiap N benar-benar ada, untuk setiap indeks N, berarti kita punya Xn ya. Dengan demikian kita bisa bentuk. Tentu saja barisannya itu adalah Xn itu sendiri ya. Karena setiap N itu menentukan suatu Xn. Nah, kita boleh barisan ini dengan sifat ini. Setiap N kurang D. Dxn, X kurang dari 1/n terus N. Nah, ini tinggal kita tunjukkan barisan X itu benar konvergen ke X. Nah, kita berikan sebagai epsilon positif dari Archimedean property, berarti terdapat K sehingga K kurang dari epsilon. Nah, berarti untuk setiap N lebih besar dari K berlaku Dxn, X. Nah, ini dari sini. Dari yang diketahui. Dari yang diketahui ini kurang dari 1/n ya. Tentu saja karena N lebih besar sama dengan K, berarti 1/n akan kurang dari 1/k. Sehingga kita peroleh ini, lalu 1/k jelas kurang dari epsilon dari Archimedean property. Nah, dengan demikian terbukti bahwa Xn itu konvergen ke X. Dan lema tadi kita itu benar. Baik, selanjutnya. Jadi lema ini sudah benar ya. Jadi kalau kita mau mengecek apakah X itu anggota A klausul, kita cukup mengecek apakah bisa dikonstruksikan barisan Xn yang semuanya ada di A yang konvergen ke X. Oke, itu untuk lemanya. Selanjutnya untuk teorema mengenai ruang metrik lengkap. Kan kita tahu waktu tadi L itu lengkap. Tapi ada subruangnya, yaitu yang 01, dia tidak lengkap ya. Nah, ini kan berarti mengindikasikan walaupun induknya itu lengkap, belum tentu setiap subruangnya itu lengkap. Nah, bagaimana subruang mana yang lengkap? Nah, ternyata diberikan oleh teorema ini, subruang yang lengkap adalah subruang yang tertutup. Jadi karena ini tidak tertutup, menggunakan teorema ini, oh ini pasti tidak lengkap. Oke, kita lanjut ke buktinya. Untuk ke kanan diketahui FD lengkap. Nah, ini kita kan mau buktikan tertutup. Jadi, buktikan tertutup berarti harus buktikan F klausul sama dengan F kan. Nah, yang sudah jelas kan F subset F klausul. Nah, tinggal yang kurang apa nih? Sebaliknya. Jadi yang kurang apakah betul F klausul itu subset dari F. Untuk itu berarti kita harus ngambil sembarang anggota F klausul kan. Katakan X. Ambil sembarang X anggota F klausul. Nah, X sudah anggota F klausul, berarti dari lema tadi apa yang terjadi yaitu terdapat barisan Xn di F yang konvergen ke X. Nah, pada barisan ini konvergen ke X. Nah, selanjutnya kita mau tahu nih apakah X itu betul anggota F.
Nah, karena xn itu konvergen ke x, berarti xn barisan Cauchy di F ya. Nah, ini karena F lengkap, dan F karena F lengkap dan xn itu konvergen ke x, berarti x itu mau tidak mau harus anggota F ya. Dengan demikian F itu tertutup. Ya, itu adalah yang mau kita buktikan. Lalu kemudian ke arah kiri kita ketahui F itu tertutup, yaitu F closure sama dengan F. Kita mau buktikan FD lengkap, yaitu kita ambil sembarang barisan Cauchy xn di F. Nah, ini mau kita tunjukkan betul xn itu konvergen di F ya. Nah, jadi karena F itu subset X, maka xn itu kan barisan Cauchy juga ya, tapi di X. Nah, mengingat X lengkap, jadi ada X di X sehingga xn konvergen ke X. Nah, selanjutnya dari lemma didapat X itu anggota F closure. Nah, karena tadi F closure sama dengan F, berarti X anggota F. Nah, dengan demikian xn itu konvergennya ke X di F ya. X-nya udah anggota F. Nah, berarti F itu lengkap. Karena xn itu barisan Cauchy dan juga dia konvergen ke X yang merupakan anggota. Jadi F lengkap dan kita terbuktilah teorema ini. Oke, sebagai efek lebih lanjut dari teorema itu, kita bisa lihat di ruang metrik biasa, ruang metrik ini ya, ini kan tertutup ya, ruang metrik AB ini tertutup, berarti dia lengkap. Tetapi Q, lalu ruang metrik ini yang tidak tertutup itu tidak lengkap ya, karena dia tidak tertutup. Sini berarti kita bisa tahu lebih banyak ya setelah membuktikan teorema tadi, sumbu-sumbu mana saja di R lengkap, yang lengkap mana, yang tidak lengkap mana. Itu lebih cepat dengan teorema. Baik. Selanjutnya sepertinya sudah selesai. Nah, ini bagian video kali ini ditutup dengan beberapa soal latihan yang saya siapkan untuk Anda coba. Nah, ini yang pertama ini ya. Kalau kita punya beberapa ruang metrik lengkap, kita bisa konstruksikan ruang metrik lengkap baru, yaitu X yang didapat dari produk X1, X2, dan X3, lalu definisi metriknya itu seperti ini. Nah, ini kita bisa dapatkan bukti bahwa XD lengkap jika dan hanya jika XK, DK lengkap untuk setiap K. Lalu nomor 2 ini saya modifikasi sedikit, jumlahannya saya ubah. Tunjukkan, soal ini kurang ya mungkin ya. Tunjukkan XD lengkap jika dan hanya jika masing-masing XK lengkap. Lalu yang terakhir, bagaimana jika kita punya metrik yang ekuivalen pada suatu himpunan. Nah, ternyata XD, ruang metrik XD itu lengkap jika dan hanya jika X row lengkap. Nah, ini berarti kalau kita punya di satu himpunan punya dua metrik yang ekuivalen, menunjukkan salah satunya lengkap bisa dengan menunjukkan yang satunya lagi itu lengkap. Jadi ya, mungkin saja metrik di suatu himpunan itu lebih sulit ya. Tapi kita tahu metrik yang ekuivalen. Nah, berarti kita buktikan aja di metrik yang ekuivalen ini juga lengkap. Kadang ini kita perlu untuk mempermudah proses penghitungan. Ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, tulisan, maupun ada gangguan teknis yang tidak bisa langsung saya selesaikan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Selamat belajar. Semoga Anda terbantu dengan video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.